tidak hanya pemerintah yang perlu tahu kekurangannya, rakyat juga perlu tahu dong. Diam itu adalah emas. Artinya apa? Bekerja tanpa kamera kan sama itu kan? Nah, zaman sekarang nggak berlaku itu. Sekalipun prosesnya ada kekurangan, pakai kamera dong. Pemerintah perlu, masyarakat perlu tahu dong. Di tengah kondisi bencana besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera, Tribuners Publik tidak hanya menyaksikan derita para korban, tapi juga perang narasi di ruang digital. Pemerintah telah menegaskan bahwa negara hadir sejak hari pertama, bekerja tanpa kamera dan tanpa sorotan, tapi kinerja pemerintah ini seolah tidak terlihat dan terbagi hingga riuh di media sosial semakin panas. Pertanyaannya, di era visual dan viral seperti sekarang ini, siapa yang kemudian paling dipercaya oleh publik dalam melaporkan semua pemberitaan mengenai kondisi langsung di wilayah Aceh dan juga Sumatera? Apakah kerja senyap dari pemerintah ini cukup tanpa adanya dokumentasi? Dan bagaimana kita bisa membaca komunikasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dari sisi komunikasi politik? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews Fokus kali ini, tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada pengamat politik, pengamat komunikasi politik, ada Bang Emrus Sihombing. Bang Emrus, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat petang, Bang Emrus. Selamat petang, saya sekarang berada di Siborong-Borong, tepatnya di Hotel Noah, Sumatera Utara. Oke, sekarang posisi sedang di Sumatera Utara. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya Bang Emrus untuk berdiskusi bersama dengan saya hari ini. Ini satu isu yang kemudian sedang menarik untuk didiskusikan, bagaimana peran begitu ya sosial media, kemudian komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah, sampai yang kemarin sempat viral begitu, Bang Emrus. Ini adalah adanya seorang jurnalis yang menangis melaporkan kondisi langsung yang ada di lapangan begitu kan di wilayah Aceh. Tapi kemudian ini menjadi narasi publik karena pada akhirnya video tersebut begitu ya, ini di take down dan dikaitkan bahwa ada tekanan hingga membuat narasi yang sebelumnya dipaparkan atau disampaikan oleh jurnalis ini pada akhirnya harus diturunkan begitu ya dari layar. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Emrus. Baik, saya pikir pengelolaan komunikasi kita keseluruhan, saya tidak bicara komunikasi pemerintah, tetapi komunikasi termasuk pemerintah, termasuk sosial media dan media arus utama, yaitu mainstream, termasuk Tribun News. Yang pasti di dalam media-media harus mewacanakan sesuatu yang terjadi berbasis pada fakta dan data. Fakta dan data dan bukti tersebut harus disajikan kepada publik. Misalnya, kalau ada pejabat negara atau pemerintah mengatakan yang baik-baiknya saja diberitakan, yang kurangnya beritahu kepada kami. Demikian dikatakan oleh mungkin mereka itu adalah di pihak pemerintah. Nah, kalau saya berpendapat dari sudut jurnalistik, tidak hanya pemerintah yang perlu tahu kekurangannya, rakyat juga perlu tahu dong. Gitu ya. Jadi bukan hanya yang baik-baiknya saja diberitakan oleh media arus utama, tetapi juga kekurangan. Karena tidak ada program dalam penanganan bencana ini semua sempurna. Justru kekurangan diberitakan oleh media. Begitu ya. Oleh misalnya media arus utama. Sebagai bahan masukan bagi Prabowo untuk mengawasi. Oh ternyata di lapangan begini ya. Karena media komunikasi itu perantara antara pemerintah dan rakyat, atau dalam hal ini masyarakat, termasuk di dalamnya adalah korban bencana. Jadi saya kira sangat tidak tepat kalau ada pejabat mengatakan yang kurang-kurangnya diberitahukan kepada kami. Saya kira yang kurang itu perlu juga dikomunikasikan, tetapi juga dikomunikasikan juga kelebihan, keunggulan, dan proaktif daripada pemerintah. Tetapi misalnya kalau itu fakta disampaikan di lapangan, bahwa ada yang katakanlah masih belum mendapat asupan gizi, makanan, pakaian, kesehatan, air bersih, dan lain-lain sebagainya, harus itu diberitahukan. Diberitakan, tidak boleh tidak diberitakan, hanya disampaikan kepada pemerintah, nggak bisa. Tapi kelebihan-kelebihan program pemerintah yang dilakukan oleh katakanlah para menteri atau katakanlah pemerintah daerah atau siapapun, BNPB misalnya, Badan Penanggulangan Bencana misalnya, diberitakan juga.
Jadi oleh karena itu menjadi suatu keseimbangan. Bukankah media jurnalistik cover both side? Kalau hanya positifnya saja yang diberitakan tentang program pemerintah, itu jurnalistik telah melanggar etika jurnalistik, yaitu cover both side, kan begitu, dua sisi. Tapi menonjolkan kejelekannya juga tidak juga. Jadi sangat tidak tepat. Justru harusnya pemerintah mengatakan terima kasih atas masukan dari media. Ternyata masih banyak kekurangan yang kami hadapi. Ini menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki minggu ini. Begitu. Tidak berarti misalnya dikatakan kami bekerja tidak ada tanpa kamera. Enggak bisa. Kenapa? Sesuatu yang positif juga harus disampaikan, sesuatu yang negatif juga harus disampaikan. Asal berbasis fakta, data, dan bukti yang kuat. Dan tugas jurnalistik, Ibu, adalah mata, hidung, telinga, mulut masyarakat. Dia juga harus mendengar. Mendengar apa? Kekurangan, kelebihan. Melihat juga kekurangan dan kelebihan. Mencium juga. Mencium artinya apa di balik ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Maka saya kira kalau ada media meliput misalnya, menjelang Bapak Presiden Prabowo Subianto baru dipasang tenda misalnya. Tidak dipasang dari sebelumnya. Ya bagus juga. Karena memang saya sendiri pengajar jurnalistik. Saya ajarkan itu kepada mahasiswa jurnalistik saya. Lakukan investigative reporting. Karena apa yang diungkap di fakta kepermukaan belum tentu itu yang sesungguhnya terjadi. Maka kalau memang tenda itu dibangun 1 atau 2 hari sebelum presiden, dia diungkap aja. Oh ternyata seminggu yang lalu tidak ada. Masyarakat sudah kedinginan. Sudah mereka katakanlah baju yang dipakai hanya yang di badannya saja, expose saja. Jadi oleh karena itu jurnalistik mengambil peran cover both side dari sudut keberhasilan pemerintah menangani dan kekurangan pemerintah menanganinya. Demikian sementara. Oke, artinya Bang Emrus ketika ada media yang menyampaikan kondisi di lokasi bencana yang memang menurut pantauan langsung dari mereka memang belum mendapatkan bantuan yang layak, tapi kemudian pada akhirnya media tersebut melakukan permohonan maaf dan men-take down begitu ya, karena dikatakan bisa rawan disalahartikan dan dikaitkan bahwa ada tekanan dari pihak tertentu. Bagaimana Bang Emrus melihatnya? Baik, menurut saya tidak perlu di-take down. Toh sudah terkemuka ke ruang publik kan, coba dicek dulu sudah ada orang menyimpan itu kan, men-save-nya linknya atau bukan sudah dipindahkan dalam bentuk video. Zaman sekarang udah nggak bisa lagi. Zaman Orde Baru bisa itu. Jadi medianya ditutup gitu ya, di bredel. Sekarang kalau di take down kan berarti program acara itu di take down berarti tidak muncul. Dengan kata lain tanda kutip loh. Program acara itu yang di take down itu sama dengan di bredel kan untuk itu loh. Untuk siapa membredel, saya kira orang yang melakukan. Tapi yang pasti bukan pemerintah. Gitu ya. Bukan pemerintah yang melakukan. Nah kalau saya berpendapat biarkan sajalah. Tetapi saya harus katakan, seorang jurnalis, Ibu, dia tidak boleh melibatkan emosional. Suka tidak boleh. Boleh saja si jurnalistik itu, jurnalis itu berempati terhadap apa yang dilihat. Mereka tidak kekurangan makanan, anak meminta makanan, tidak harus langsung menangis. Saya melihat mungkin rasa kemanusiaannya yang menonjol. Tetapi sebagai jurnalis sekali menonjolkan rasa kemanusiaan, dia harus independen. Artinya tidak boleh melibatkan emosinya dengan menangis misalnya. Tidak bisa. Dengan bergembira juga tidak bisa. Kan begitu? Dia harus bergembira arti memberikan dukungan terhadap suatu peristiwa atau menolak terhadap suatu peristiwa. Kan begitu? Nggak bisa. Jadi di cover both side. Baru kemudian didalami. Misalnya program pemerintah yang bagus-bagus kemukakan. Harus kita akui bahwa pemerintah melakukan penanganan ini dilakukan. Misalnya, katakanlah mulai membangun pondasi rumah yang tersedia di situ, misalnya, atau katakanlah menyalurkan makanan yang ke suatu lokasi tertentu di tempat mana. Tetapi sekaligus mengemukakan kekurangan yang sampai sekarang, misalnya si jurnalis itu menemukan masih banyak orang kedinginan, masih ada orang tidak memenuhi, tidak cukup makanan yang tersedia, belum ada sanitasi, mereka minum
dengan air yang belum bersih, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bila perlu, bisa disorot peristiwa di mana mereka katakanlah buang hajat misalnya. Seperti itu. Bisa saja itu dikemukakan sedemikian rupa, sehingga tidak melibatkan emosi. Saya melihat dari sudut jurnalistik, jurnalis itu memang melibatkan emosi itu tidak memenuhi syarat etis. Tidak boleh kita hanyut di dalam suatu peristiwa apapun. Nah, kalaupun misalnya si jurnalis tersebut sebagai rasa kemanusiaannya, saya bisa pahami. Dibuat saja TikToknya tersendiri. Ya kan, Ibu, Bu Nila? Jadi tidak harus ketika live lalu dia menangis. Nggak bisa. Jadi yang dilakukan sebagaimana adanya. Semakin penderitaan rakyat, bantuan pemerintah, sebagaimana adanya. Fakta, data, dan bukti. Jadi tidak peduli itu yang melakukan Menteri A, Menteri B, Menteri C misalnya. Atau pejabat A, pejabat B misalnya. Beritakan semuanya, termasuk kebaikannya. Jadi itu yang harus dipegang oleh para jurnalis. Ketika saya mengajar mahasiswa saya mata kuliah jurnalis, saya mengatakan kepada mereka bahwa kamu tidak boleh berada di pihak salah satu karena mungkin kamu dekat dengan tokoh tersebut, karena mungkin kamu punya aliran yang sama dengan tokoh tersebut, atau dengan korban tersebut, dengan peristiwa tersebut, bahkan dengan kepercayaan yang Anda anut. Tidak boleh. Harus Anda independen dalam peliputan. Nah, kembali kepada jurnalis yang viral itu, menurut saya, kalaupun dia berempati, kalaupun dia punya, katakanlah, tanda kutip, tidak tega melihat peristiwa itu, tapi itu tidak dikemukakan ketidaktegaannya itu dalam live. Dikemukakan di mana? Ketika sudah selesai live, dibikin TikToknya, TikTok pribadinya, boleh kan? Gitu. Saya memberitahu apa yang saya alami di lapangan ketika saya berkunjung melakukan pengumpulan fakta dan data, beginilah situasinya, dan saya meneteskan air mata. Dia tangis tidak apa-apa, tapi sudah lepas dari sebagai jurnalis profesional, pribadi. Harusnya begitu. Jadi oleh karena itu, bahwa isu-isu itu nanti dipersepsikan dan macam-macam, saya kira bisa jadi terjadi. Tapi saya berpendapat tidak perlu di take down karena sudah tersimpan kok di sosial katakanlah di dunia maya ya. Dan kemudian tidak perlu misalnya katakanlah minta maaf. Tidak perlu misalnya adalah bahwa dia tidak meliput lagi misalnya seperti itu. Tetap aja meliput, diberikan suatu katakanlah tanda kutip ya, penjelasan atau bimbingan sebagai jurnalis harus profesional. Demikian. Oke, ini kan kita berbicara bagaimana peran media sosial begitu ya, Bang Emrus ya. Karena kan meskipun pemerintah mengatakan sejak awal sudah turun ke lapangan tanpa kamera begitu kan, tapi narasi yang kemudian muncul atau publik kan justru menarasikannya pemerintah lambat, tidak semuanya kemudian dibantu dan di-backup oleh pemerintah. Seolah publik atau media sosial ini yang dinarasikan adalah pemerintah tidak bekerja secara maksimal begitu kan. Kalau dari sisi komunikasi politik, mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi atau mengapa hal tersebut bisa sampai diutarakan oleh publik mengenai kinerja dari pemerintah, Bang Emrus? Baik, ada ungkapan zaman dulu gitu ya. Diam itu adalah emas. Artinya apa? Bekerja tanpa kamera kan sama itu kan? Nah, zaman sekarang nggak berlaku itu. Diam itu adalah emas. Tidak. Yang benar adalah semua pekerjaan kita. Kalau itu kita yakin positif dan tujuannya positif, sekalipun prosesnya ada kekurangan, pakai kamera dong. Masyarakat perlu tahu dong. Pemerintah bekerja keras. Jadi kalau dikatakan pejabat pemerintah mengatakan bekerja tanpa kamera, enggak lah. Karena apa? Bekerja pemerintah itu kan APBN, Ibu. Yang mereka ongkos pesawatnya, surat tugas dan lain-lain semua APBN dong. Pakai kamera. Bahkan ajak liput media. Kami mengerjakan ini. Sehingga diliputlah oleh media. Ketika diliput oleh media, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kan? Diungkap sisi positif pekerjaan yang diliput media itu atau pakai kamera, dan kekurangannya. Justru pemerintah dengan diliputnya kekurangan itu menjadi suatu perbaikan besok harinya. Itu yang benar. Karena tidak berlaku lagi setelah sosial media, Bu. Keterbukaan komunikasi. Diam itu emas pada zaman dulu.
sekarang berbicara itu adalah emas. Gitu loh, berbicara itu emas. Jadi bicarakanlah, sampaikanlah, kerjakanlah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu Ibu, demikian. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sampai kamera ini tidak menangkap kinerja dari pemerintah sejak awal ini, bagian dari bagaimana komunikasi pemerintah justru bisa dikatakan berjalan kurang maksimal untuk media sosial, Bang Emrus. Baik, jangankan media sosial, media arus utama juga. Kalau memang pemerintah bekerja tanpa kamera, kita definisikan kamera diliput media ya, itu arti definisi di situ ya. Jangan diartikan kamera seperti begini, gila lah. Tapi diliput media maknanya di sana. Sangat baik sekali. Ya, pekerja pemerintah diliput oleh kami, diliput oleh media. Kenapa, Bu? Pengen tahu saudara-saudara kita yang ada tua di Pantan Sulawesi, bagaimana saudara-saudara mengalami penderitaan di korban banjir? Kita tahu dong. Oh, ternyata pemerintah melakukan penghinaan yang sangat luar biasa. Sekalipun kekurangan sangat dimaklumi. Misalnya, nah ini makanya pemerintah tidak memahami peran komunikasi. Itu persoalannya sangat, maka muncullah kalimat yang mengatakan bekerja tanpa kamera. Enggak lah. Mereka bertanggung jawab wajib baginya diliput oleh kami atau dalam hal ini media massa, jurnalis, supaya diketahui oleh masyarakat. Masyarakat bisa memberikan koreksi terhadap prof tersebut, gitu ya. Saya kira misalnya kan ada pendapat yang mengatakan bahwa bencana di Sumatera Utara itu tidak kutip apa itu, tidak seheboh di sosial media, apa katanya istilah, bukan seheboh tapi maknanya sama seperti itu. Kan perlu kita kritisasi itu. Ya, tidak semencam di sosial media. Iya kan, Bu? Iya, betul. Tidak semencekam. Kita kritik dong itu. Ternyata dia minta maaf. Bagus, minta maaf itu bagus. Nah, itu maksud saya. Semua hal harus kita liput, harus kita komunikasi kepada masyarakat, apalagi itu menggunakan APBN. Tapi kalau bila saya tidak menggunakan APBN, bohong bang, kami gini tuh kami buka pakai gradok tuh kita ngomong sendiri kan boleh, tapi ada pun yang mengetahui kita membantu masyarakat, mereka nggak salah media, itu haknya itu. Dilarang mereka untuk meliput, tidak boleh, harus diliput. Tapi kalau kita lakukan itu, berkenanlah tidak kami tanpa kamera, boleh. Tapi ketika menggunakan APBN wajibnya untuk diliput kamera atau jurnalis supaya masyarakat tahu apa yang mereka kerjakan. Karena ketika diliput oleh media, diwarnakan di ruang publik, orang menjadi hati nggak melakukan kerjanya. Lebih hati-hati Bu, tidak diliput oleh media. Kalau salah kan nggak ketahuan. Tidak ada program kegiatan tanpa kekurangan. Pas di sana sini. Tapi naikkanlah program pemerintah. Bagus banget. Bagus banget. Ada di sana sini kekurangan. Masyarakat punya kemampuan menilai kan. Wajar kekurangan itu. Misal katakan diberikan makan katakanlah sehat 5 sempurna untuk semua keluarga misalnya. Tetapi di tempat tertentu masih ada 2-3 orang walaupun memang tidak menerima sehat tanpa sempurna misalnya. Ada orang di 95 misal. Gitu kan? Itu tidak bisa didapatkan. Tetapi masyarakat memaklumi. Karena pemerintah juga bekerja atas dasar kerja keras. Pasti di sana mereka menghadapi permalahan dan tantangan, jadi masyarakat bisa menilai wajar kan ada kekurangan. Oh, karena itulah pemerintah yang menggunakan APBN jangan sekali katakan bahwa bekerja tanpa kamera, harus diliput kamera supaya masyarakat tahu apa yang terjadi di sana, termasuk klaimnya dan kekurangan. Demikian. Bagaimana kemudian dengan statement dari pihak istana begitu ya, Bang Emrus, yang mengatakan bahwa seyogianya tidak menyebarkan narasi negatif agar tetap menjaga situasi kondusif mengenai bencana ini. Apa yang bisa dibaca dari keinginan atau imbauan dari pemerintah ini, Bang Emrus?
Baik, kita harus definisikan dulu narasi negatif itu apa. Kalau narasi didefinisikan sebagai hoax, nggak boleh dong. Tapi narasi negatif, sesuatu kurangan, definisi narasi negatif, sesuatu kurangan loh, ya kan? Boleh. Nah, jadi harus kita redefinisi negatif itu apa. Kalau negatif sesuatu kekurangan boleh, tapi negatif dalam hoax tidak boleh alasan apapun. Nah, karena itulah maka pemerintah ketika mereka menyampaikan program, bukan kegiatan dan lain sebagainya, saya kira sesuatu kurangan harus dikap. Tapi negatif dalam arti hoax tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh dengan alasan apapun. Dan saya yakin jurnalis profesional yang berada di arus utama seperti Tribun.com, saya yang mereka melakukan apa yang disebut dengan check and recheck, triple check, sehingga mengurangi memperkecil ketidakakuratan data. Kalau 100% data itu inilah jurnalis. Jadi oleh karena itulah maka perlu definisi apa yang disebut dengan negatif. Jadi kalau negatif ada kekurangan pemerintah, liput. Tapi ketika negatif dalam arti memotong pemerintah, membuat posisi pemerintah tidak bekerja, tidak mampu, dan lain sebagainya, kita kerja nggak boleh dong, nggak boleh. Kita serang katakan, saya mengapresiasi bagaimana pemerintah menangani kasus korban bencana banjir Sumatera Utara. Saya harus apresiasi. Tetapi sosial media yang menjadi fakta dan bukti yang ada, bagaimana diri yang belum bertangan, boleh, silakan saja. Tetapi sosial media harus tanggung jawab. Jangan sampai memberitakan berita bohong. Kalau memang terisolasi, baiknya saja. Terisolasi, sekian orang, mereka dimakan, tidak mendapat kebutuhan, dia belum tersanitasi, dan lain-lain. Itu penting bagi pemerintah sehingga mereka bisa melakukan akselerasi program pembangunan dan sejak itu ditangkap oleh media yang belum tertarik dengan baik. Saya kira menurut saya saja pemerintah berubah pikiran apa? Satu hal, jadi terima bantuan dari luar negeri, dari beberapa negara boleh dong. Karena gitu, saya tidak begitu sekat kita andaikan ya, bantuan tolak andal. Saya tidak setuju. Karena ketika bencana di negeri kita berjuang kan, ya kita kirim bantuan enggak. Wajar saling membantu sebenarnya dan kemanusiaan boleh. Jadi bantuan di luar negeri kecil pun sebesar apapun harus kita terima supaya mempercepat recovery pendirian banduk masyarakat yang di sana. Jangan tolak. Kalau saya hanya seperti itu, ketika bantuan itu adalah mempunyai intervensi terhadap Indonesia enggak boleh dengan apapun. Karena menurut saya bantuan luar negeri kan banyak sekali. Bahkan Presiden mengatakan banyak kepala daerah menelepon untuk menawarkan bantuan. Terima kasih, masih mampu. Nah, kemampuan itu sejauh mana? Kan kalau kemampuan kita ke atas 100, oke, bikin grade-nya 100. Bantu 20, 120 kan? Iya. Menjadi mempercepat manina. Karena itu saudara kita ibu, bayang satu mahanyut. Yang dipakai melekat di bajunya, kedingin nggak ibu? Saya nggak bisa merasa itu. Saya sebagai pengapa analisis memberi ini. Tapi kalau bicara hati saya sudah mau nangis ini. Dengar itu. Tapi saya harus pendek juga, kan begitu. Nanti aja caranya aku gitu. Nah, artinya apa? Bahwa derita mereka itu. Mereka tidur di bawah angin, beratan angin, kedinginan. Saudara-saudara meninggal, orang yang paling cintai, paling dekat. Itu suatu kedihan yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, bantuan itu sangat perlu dilakukan recovery. Salah satu ibu tidak kebantuan fisik, Bu. Rumah sanitasi, termasuk benar bimbing psikologis, Bu. Bimbingan psikologis bagaimana mereka menerima
dan masalah itu. Saudara, ibu tahu surat panikatnya ditimbun oleh tanah lumpur dan kayu tersebut yang sekarang bertemu. Yang temu juga mereka kan di dalam kedihan. Jadi tuan dan bentuk katakan bimbingan psikologis, pendidikan psikologi, kita pernah psikologi sangat dibutuhkan termasuk pendidikan religiusitas mengimbau kepada psikolog dan para agamawan, pendeta, apalagi Pak Kiai, turunlah ke sana memberikan penguatan terhadap sakit sana. Turun bersama karena menurut saya ini peristiwa yang sangat luar biasa yang menurut saya sangat memerlukan bangsa ini sekali peristiwa itu di luar kita dampaknya seperti ini ya. Oke, artinya ketika KSAD ini mengatakan memang kinerja pemerintah ada kekurangan, tapi meminta agar kekurangan ini langsung dilaporkan ke pemerintah dan tidak melalui pemberitaan atau media, ini adalah pendekatan yang sedianya kurang tepat, Bang Emrus? Dari sudut demokrasi, dari sudut profesional jurnalistik tidak tepat. Jadi kekurangan itu diliput media. Diliput aja ya. Kekurangan, tetapi tidak diliput kelebihan pemerintah. Bisa kelebihan Jakarta yang pemerintah. Mereka di sana boleh jadi mengalami suatu permasalahan. Saya kira diliput saja. Baru kemudian ada kelemahan sampaikan ke kami enggak. Kenapa? Karena mereka perlu tahu kelemahan itu. Jadi hanya ada pemerintah yang disampaikan ke publik. Semua bahas pada kalian pun kerangan bukan itu yang menjadi diksi bagi kita perbaiki. Jadi ada kekurangan disampaikan ke kami bisa. Kekurangan harus disampaikan kepada masyarakat media harus utama. Tetapi para pemilik unsur media juga kita karena mereka saja melakukan editing di sana kan, karena kita melihat bahasa juga sosial media. Oleh karena itulah maka kita harus bertarung ruang publik, menyampaikan kepada ruang publik tentang kelebihan mereka. Ibu, misalnya pemerintah punya sumber daya aplikasi ada Ibu. Cuma tidak diamalkan. Ada Kementerian Dedikasi dan Informasi. Berapa APBN habis di sana? Berapa investasi di sana? Berapa dan lain-lain? Kementerian Komunikasi dan Informasi. Mereka harus dong berperan komunikasi itu di dalam penanganan dampak banjir bencana di Sumatera tersebut. Mana kepada dan komunikasi pemerintah? Mereka ada APBN. Kerja dong. Sehingga publik dikuasai oleh sosial media yang tanggung jawab. Bisa pesan yang di sosial media menurut pemerintah adalah mengandung kelemahan di pemerintah. Counter, ini yang kami lakukan dengan sosial media juga. Mereka sumber daya itu kok ada APBN itu kok setiap ada sumber daya pemerintah komunikasi setiap kementerian dan ada biro komunikasi kemana itu semua. Jadi janganlah lalu kita mengatakan bahwa kelemahan sampaikan kepada kami. Enggak. Karena rakyat masyarakat perlu tahu kelemahan itu. Tentu perlu tahu kelebihan program pemerintah di dalam penanganan bencana banjir di Sumatera, di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Demikian. Oke, artinya kalau menurut analisa Bang Emrus begitu kan, bagaimana langkah strategi komunikasi pemerintah yang harus diperbaiki begitu Bang Emrus, agar riuh-riuh yang terjadi di media sosial ini tidak terjadi, tapi fokus yang sama-sama dilakukan ya media bergerak, kemudian pemerintah juga sama-sama bergerak, dan tokoh-tokoh penting juga ikut bergerak untuk menangani sama-sama bencana yang terjadi, Bang? Lakukan manajemen komunikasi. Gitu ya. Ada manajemen kalau di Tembu. Ada kan manajemen redaksi, pembagian tugas, perencanaan, ya pemerintah apa kan gitu. Nah, dia juga komunikasi harus ada manajemen. Misal katakanlah jangan komunikasi. Di bidang keuangan ada manajemen keuangan. Ada enggak manajemen pengadilan?
Nah, ada manajemen komunikasi. Sudahkah mereka manajemen ini sehingga penanganan komunikasi terorkestrasi baik? Wah, ini yang saya melihat belum dilakukan manajemen. Ada cenderungan komunikasi pemerintah itu adalah manajemen pemadam kebakaran. Nah, kalau salah satu manajemen komunikasi kan kita bisa mengantisipasi kejadian, ya kan? Manajemen itu kan antisipasi. Sehingga kita melakukan apa kan? Komunikasi pemerintah, saya melihat belum terkelola secara manajemen profesional. Itu coba lihat. Bukan ketika ada masalah lalu di counter. Tidak ada suatu antisipasi terjadi isu gini. Tidak diantisipasi. Maka manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola dengan baik. Jadi saya sebagai manajemen komunikasi atau pengelolaan komunikasi pemadam kebakaran. Tanda kutip. Kalau masalah baru di counter terus. Begitu. Tidak ada perencanaan. Padahal lembaga negara yang tanggung jawab tentang komunikasi dan badan. Di setiap kementerian ada di biro. Nah, biro mas, bagaimana mengoperasi? Jadi manajemen saya masuk lah yang disebut dengan plan. Kan itu perencanaan perencanaan komunikasi. Pengorganisasian komunikasi, siapa melakukan apa? Kan gitu. Kemudian katakanlah kementerian pada dalam negeri tidak bicara tentang luar negeri, bicara tentang bagaimana pemerintah kerja mendorong kepala di daerah lain dengan bantuan. Itu bukan misalnya tanggapan bantuan negeri, tidak, boksinya di boksinya dari luar negeri, gitu loh. Nah, jadi harus dikelola. Jadi plan, organizing, bakti, memobilisasi yang penting dalam arti terakhir kontrol dilakukan pengawasan. Ketika proses komunikasi dilakukan, di mana kekurangannya? Misalnya dikata kekurangannya adalah tidak sebo di sosial media, itu kekurangan. Baru informasi tidak sampai kepada masyarakat isolasi di Sankor, itu kekurangan. Kok sampai informasi sehingga kita mendapat informasi dari tempat lokasi sehingga bentuk datang ke sana misalnya. Jadi ada manajemen, yaitu perencanaan komunikasi, organizing komunikasi, actuating komunikasi, menggerakkan, baru controlling. Nah, di semua komunikasi ini harus berjalan apa yang disebut koordinasi komunikasi dan koordinasi harus berjalan. Kalau menurut saya, supaya berjalan komunikasi dengan baik dalam konteks apapun, panahnya berikan manajemen komunikasi itu pada badan komunikasi pemerintah. Atau Pak Presiden kasus bencana ini berikan sebagai pengelola komunikasi, penanggung jawab komunikasi, sebagai penanggung jawab ad hoc khusus pada TEDI atau ke Menteri Sekretaris Negara sehingga terkelola dengan baik. Kalau saya sih akan lebih diberikan kepada kepala komunikasi karena itu fokusnya. Jadi pengelola komunikasi berbasis kepada manajemen belum berjalan dengan baik. Padahal setiap profesi kalau berhasil kegiatan program itu harus berbasis kepada manajemen. Maka dalam komunikasi ada salah satu mata kuliah yang disebut manajemen komunikasi. Lebih tepatnya manajemen proses komunikasi. Kalau yang kali ini bisa saja disebut manajemen proses komunikasi penanganan dampak bencana banjir di Sumatera. Ketuanya misalnya saja saja kalau ketua dan komunikasi Pak Teddy atau Pak Sekretaris Negara atau bisa saja dia yang lain bikin. Oke, artinya penting untuk adanya manajemen komunikasi yang baik dari pemerintah ya Bang Emrus ya, agar nantinya persoalan bencana ini tidak hanya riuh, tapi benar-benar korbannya terbantu dengan baik, termasuk juga semua aktivitas atau bantuan yang diberikan kepada pemerintah terhadap para korban ini juga bisa diterima informasinya di halayak ramai seperti itu.
Dan selain diterima, masyarakat kita jadi tolong. Jadi terima informasi di misalnya sana masih ada kelapaan misalnya. Dengan adanya informasi bisa cepat dikirim. Dikasih. Tidak ada tenda. Saya kalau misalnya koordinasi katakanlah kebencian, tunjuk aja satu dalam 1 hari itu bangun tensi itu. Tugaskan tugas yang handal ke sana. Misalnya, kekurangan misalnya, gitu. Kasih bikin di sana orang masyarakat di sekitar dibawa tempat yang memenuhi syarat kesehatan, memenuhi syarat semua, nyaman, dalam gaya, dan lain-lain. Terutama seorang adik kita yang masih anak, belum kebutuhan pers dan lain sebagainya, sudah dan lain sebagainya. Wah, bila jadi 2 kemungkinan yang kita lakukan. Salah satu dari kemungkinan di mana mereka berada, jemput, perbaiki yang mereka butuhkan, berikan, atau kita bawa ke suatu tempat tertentu sehingga mereka bisa kita penuhi kebutuhan mereka. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Emrus. Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk kemudian memperbaiki manajemen komunikasi agar semua kritik yang kemudian saat ini muncul begitu ya bisa ditangani dengan baik, alih-alih kemudian meminta agar kekurangan tersebut tidak disampaikan pada media seperti itu. Bang Emrus, luar biasa sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam Tribunnews on Focus. Semoga lain waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. Bang Emrus tetap hati-hati langsung dari Sumatera Utara mau bersamai kita dalam Tribunnews on Focus. Terima kasih banyak Bang Emrus. Terima kasih Mila. Salam buat Tribuners dimanapun berada. Ya, demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan pengamat komunikasi politik ada Bang Emrus Sihombing dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.